Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Almanza. NIM saya 352010191. Di video kali ini saya akan presentasikan yaitu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap angkutan umum terhadap penumpang akibat risiko kecelakaan dalam proses pengangkutan. Oke, sebagai informasi, judul jurnal ini ialah bentuk pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum terhadap penumpang akibat risiko kecelakaan dalam proses pengangkutan. Jurnal ini ditulis oleh yang pertama ada Daud Partogusihombing yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan yang kedua Inyoman Bagiastra yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sebagai latar belakangnya ialah kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan. Perkembangan di bidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu dan teknologi pengangkutan modern, turut memberikan kontribusi di dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Pengangkutan di sini dapat dilakukan oleh orang sebagai contoh beca, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan beroda dua, kereta api, kapal laut yang bermuatan besar, kapal sungai, pesawat udara, dan lain sebagainya. Dalam penyelenggaraan angkutan jalan, tidak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan di dalam pengangkutannya. Misalnya saja tidak sampainya objek yang dibawa dengan keadaan selamat oleh pengangkut dari tujuan awal, dan juga sebagainya. Banyaknya terjadi kecelakaan terjadi karena banyaknya faktor. Salah satunya ialah kelalaian supir atau pengemudi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap penumpang. Permasalahan yang terjadi di kalangan yaitu banyak terjadi kecelakaan proses pengangkutan terhadap penumpang tentu saja adalah bagian yang tidak mungkin disengaja. Adanya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sering terdapat ketidaksetaraan di antara keduanya. Tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk pengaturan pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan dan mengetahui prinsip pertanggungjawaban yang digunakan apabila terjadi kecelakaan oleh perusahaan angkutan umum. Metode penelitiannya ialah metode yang dipakai memakai bentuk dari penelitian yang bersifat normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam mengolah data di penelitian ini, penulis mengambil dan memilah data-data dari literatur yang ada dan juga dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti, lalu disajikan dan dipaparkan dalam menjawab permasalahan yang ada. Hasil dan pembahasan. Menurut pasal 1365 KUHP Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena sahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Yang kedua, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Maka tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab dengan unsur kesalahan atau yang dikenal dengan kesengajaan dan kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Yang kedua, tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHP Perdata. Yang ketiga, tanggung jawab mutlak atau tanpa kesalahan sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHP Perdata. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengangkutan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh jasa pengangkutan umum dipergunakan untuk membawa orang atau barang dari tempat satu ke tempat lain dengan selamat. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengangkut umum apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengangkut umum adalah mengacu kepada awal perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Oleh pengangkut umum yang terdapat perjanjian asuransi dan yang tidak memakai asuransi.
Di sini, perusahaan wajib mengganti segala bentuk kerugian yang terjadi pada saat proses pengangkutan. Yang kedua, tanggung jawab yang harus dilakukan dan dilaksanakan pada perusahaan angkutan umum apabila terjadi kecelakaan, baik itu oleh faktor human ataupun manusia maupun faktor alam, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata pasal 1365. Klasifikasi bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum dapat dibuktikan berdasarkan apakah itu tanggung jawab karena praduga, kesalahan maupun mutlak. Sesuai dengan pasal 522 KUHD, menguatkan pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang yang disebabkan karena adanya hubungan dengan pengangkut yang diselenggarakan oleh pengangkutan tersebut. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam melakukan pengangkutan terhadap masyarakat, pengendara atau pengemudi harus berada dalam kondisi fit dan bugar. Kendaraan yang dipakai juga harus diperhatikan sebelum dipakai untuk melakukan pengangkutan. Dan yang kedua, perusahaan juga harus memberikan informasi dengan jelas kepada para penumpangnya bahwa pengangkut menjamin keselamatan dan akan mengganti kerugian apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengangkut. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri ialah informasi yang terdapat pada jurnal sudah cukup lengkap, penulisannya pun rapi, dan kekurangannya penjabaran pada bagian latar belakang banyak pembosan kata sehingga membuat pembaca bosan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari video yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.